Patrick Kluivert nyatakan siap hadapi Arab Saudi di laga penentuan lolos Piala Dunia. Jangan lewatkan saudara perbincangan kami dengan manajer timnas langsung dari Arab Saudi. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama saudara. Informasi pertama saudara, dari 19 rumah di Jayapura yang hangus dilalap api yang terjadi di daerah Jayapura saudara. Api menghanguskan 19 rumah di kawasan Kodam Lama, Jayapura, Papua. Warga korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka karena kobaran api begitu cepat meluas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran. Ini menyebar ke sana kah? Warga, petugas damkar, TNI dan Polri bergotong royong memadamkan api. 7 mobil pemadam kebakaran dan water cannon diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah lebih dari 1 jam saudara, api berhasil dipadamkan. Mobil tembak ada 4. Untuk air supply Suplai 3. dibantu sama Water cannon dari Polres, dari Polda, dari Angkatan Laut, satu mobil pemadam dari Angkatan Laut. kira-kira berapa jam Pak pemadamannya ini? Pemadaman Kurang lebih? kurang lebih 1,5 jam lah. Saudara, seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi dilakukan tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung bersama BKSDA Jawa Barat. Seekor macan tutul ditemukan berada di dalam salah satu kamar di lantai 2 hotel. Petugas berupaya mengevakuasi dari hotel dengan cara menyuntikkan obat bius, menjaring lalu memasukkannya ke dalam kotak besi. Penjaga hotel mengaku terkejut saat mendapati keberadaan macan tutul. Bangun dok. Iya pasti Pak. Punya saya bangun. Oh, saya yang jaga. Ya. Yang jaga? Iya, saya jaga. Itu gimana Bu awalnya? Awalnya sekitar 6:30 itu posisi macannya itu turun dari lantai atas, terus masuk ke kamar 101, terus saya keluar, masuk lagi udah di atas lagi. Ya, gede lah menurut saya mah. Hotel kosong, udah tutup, hotel tutup. Evakuasi berlangsung dramatis karena satwa sempat berusaha kabur. Namun satwa tersebut berhasil dilumpuhkan usai proses evakuasi selama 3 jam. Setelah berhasil, macan tutul diserahkan ke BKSDA dan akan dibawa ke Lembang Park Zoo untuk dilakukan observasi dan selanjutnya dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa di Sukabumi. BKSDA Jawa Barat mengatakan pihaknya masih menelusuri asal-usul macan tutul tersebut. Apakah macan tutul ini lepas dari Lembang Park Zoo atau dari habitat alaminya?
Diobservasi dulu, tapi ya secepatnya langsung dibawa ke PPSC Cikanang. Ini ada dugaan yang itu nggak Pak, yang kabur? Belum, kita nggak sampai ke situ dulu ya. Kita nggak sampai ke situ dulu karena dilihat dari lokasi dan rentang waktu itu terlalu jauh ya. Mohon maaf gitu. Jadi kita belum bisa pastikan apakah itu macan tutul yang sama atau sejenis, kita belum bisa pastikan. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, terkait dengan evakuasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang memasuki hari ke-8. Senin sore, Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi 2 kantong jenazah. Tim SAR gabungan mengirim temuan hari ini ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Data Senin sore, Saudara, BNPB menjelaskan bahwa ada 50 korban meninggal dunia yang telah dievakuasi. Namun, usai pengumuman tersebut, petugas menemukan 2 kantong jenazah dari reruntuhan. Namun, Saudara, mengenai data terbaru akan disampaikan pada sore ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo ditargetkan selesai hari ini. Material bangunan diperkirakan tersisa 20%. Ahli dari ITS dan Kementerian Pekerjaan Umum dilibatkan untuk memotong beton yang masih tersambung dengan bangunan lainnya. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai. Sementara itu, Saudara, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran, Saudara. 5 diantaranya telah diserahkan pada keluarga untuk dikebumikan. Rata-rata korban teridentifikasi berasal dari Surabaya. Terdapat sekitar 44 jasad yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara postmortem dan juga antemortem, Saudara, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Total yang sudah teridentifikasi 10. Ya, yang ini masih berjalan identifikasi terus dan sampel DNA sudah saya kirim. Saya usahakan rekonsiliasi jam 3-an ya. Nanti kalau kita sampaikan, mudah-mudahan setelah maghrib kita bisa menyampaikan. Dapat segera disampaikan. Harapan saya dan semua orang tua para korban ini, tes DNA para korban itu tidak terlalu lama, hasilnya itu dipercepat gitu kalau bisa kan. Menurut pihak yang menangani DNA ini katanya akan dibawa ke Jakarta dahulu. Dan kami harap itu prosesnya itu di Surabaya aja gitu biar tambah cepat gitu. Karena kami kan sudah berduka dan harus menunggu lama, hasilnya itu kan tambah berduka kita. Hingga saat ini 10 jenazah berhasil teridentifikasi. 5 diantaranya teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
Data Tim SAR, ada 45 jasad yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Ke Rumah Sakit Bayangkara dari 001 sampai dengan 00419 yang awalnya sudah teridentifikasi 3 Bapak. Saya dapat laporan semalam itu bahwa ada tambahan 2 Bapak, yaitu atas nama Nuruddin dan Ahmad Rijalul Haq. Meski tanda-tanda kehidupan sudah tidak ditemukan, tim SAR pun terus bekerja tanpa henti, berupaya mencari keberadaan korban di antara reruntuhan bangunan. Soal struktur bangunan Ponpes, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyatakan, bangunan yang ambruk dinilai gagal struktur, menunjukkan perencanaan dan pembangunan tidak sesuai aturan. Ini lebih banyak kalau kita berbicara teknis, sudah pasti jawabannya ini adalah gagal struktur. Gagal struktur secara total. Kita bisa lihat tebal, ini yang di visual sekarang ini tebal corannya mungkin hingga 60 cm, hampir setengah tinggi orang dewasa, tetapi besi yang dipakai mungkin besi yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan yang harus digunakan dengan kondisi cor seperti itu. BNPB pun menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Ghazini Sidoarjo sepenuhnya selesai pada hari ini. Evakuasi akan dilakukan dengan mengerahkan seluruh potensi kekuatan yang ada. Tim Liputan, Kompas TV. Kita update bagaimana situasi terkini di hari ke-8 proses evakuasi Ponpes ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, Saudara. Kita sapa jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama di Sidoarjo. Selamat petang Arif. Arif, evakuasi ditargetkan selesai hari ini. Apa yang menjadi fokus dari evakuasi yang ditargetkan hari ini, Arif? Selamat sore Yasir dan saudara. Dari target Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditargetkan evakuasi puing reruntuhan musola pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ini ditargetkan selesai sebelum matahari terbenam pada petang hari ini. Artinya tinggal 2 jam lagi dari target. Namun dari pantauan secara langsung dari rekaman CCTV oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ini masih ada 2 penyanggah beton yang belum dipotong begitu, akan tetapi ini memang dijadikan penyanggah agar bangunan di sebelahnya yang juga terhubung dengan beton yang runtuh pada saat kejadian ini agar tidak mengganggu gedung di sebelahnya. Dapat kami informasikan juga bahwa sejak siang tadi hingga saat ini 3 kantong jenazah telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini tim masih terus bekerja untuk membersihkan puing dan mencari sedikitnya atau 8 santri yang masih diduga tertimbun di area runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo. Seluruh personil SAR yang sebelumnya atau yang setelah sepekan berada di tempat ini, hari ini seluruhnya dikerahkan untuk membersihkan puing-puing reruntuhan untuk mencapai target pada sore hari ini sebelum matahari terbenam atau dilanjutkan hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Yasir. Arif, jadi mau konfirmasi terkait dengan update jumlah korban meninggal dunia. Data terakhir kan 50 orang dinyatakan meninggal dunia. Hingga sore ini sudah ada update terbarunya, Arif? Baru saja di posko tanggap darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menampilkan bahwa korban meninggal dunia berjumlah 55 orang dan korban yang masih dalam pencarian ya merujuk pada data yang diberikan oleh pihak pesantren tinggal 8 orang yang diduga masih tertimbun di sektor sebelah kiri yang saat ini tengah dibersihkan oleh tim SAR gabungan. Yasir.
Targetnya selesai hari ini, tapi menurut pantauan Anda akan betul-betul selesai atau ada opsi lain dalam lanjutan evakuasi ini? Jika alat berat tidak menemui kendala atau tidak ada kendala saat membersihkan puing reruntuhan serta kondisi fisik tim SAR ini masih prima, maka dimungkinkan malam ini puing reruntuhan ini bisa sudah dievakuasi atau rata dengan tanah sehingga memudahkan untuk mencari 8 korban yang masih dilaporkan hilang yang diduga tertimbun reruntuhan yang berada di sektor sebelah kiri yang saat ini dibersihkan. Yasir. Terakhir, Arief, Anda juga sebelumnya sempat berbincang dengan keluarga korban yang terus menanti di posko pondok pesantren ini. Apa yang menjadi harapan mereka di hari terakhir menurut BNPB terkait dengan evakuasi ini? Ya, dapat kami infokan, Yasir, bahwa keluarga utama korban saat ini sudah diminta berpindah ke posko krisis center yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk memudahkan proses identifikasi dan penyerahan jenazah. Keluarga berharap proses ini identifikasi ini dapat dipercepat atau proses DNA juga dapat dipercepat karena memang mereka sudah sepekan lamanya menunggu kabar ini, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Arief Hidayat atas informasinya. Terbaru ada 55 orang ya yang sudah dinyatakan meninggal dunia dari insiden Ponpes ambruk ini. Terima kasih Arief. Saudara, aksi perampokan di kios pelayanan perbankan di Kendari, Sulawesi Tenggara terekam CCTV. Pelaku ditangkap warga yang mendengar teriakan korban. Kompas Petang juga menyoroti soal Patrick Kluivert yang menyatakan siap hadapi Arab Saudi di laga penentuan lolos Piala Dunia. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Aksi perampokan di kios pelayanan transaksi bank di Kendari, Sulawesi Tenggara terekam CCTV. Pelaku diserahkan ke polisi usai nyaris dihakimi warga. Perampokan terekam kamera pengawas atau CCTV. Penjaga kios berteriak minta tolong saat pelaku menggeledah laci kios tempat penyimpanan uang. Pelaku masuk melalui pintu belakang dan langsung menghampiri korban. Pelaku memukul korban menggunakan batu hingga terjatuh. Pelaku melarikan diri ke arah semak di belakang lokasi kejadian. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku. Waktu dimasuki sama perampok tuh? Itu bapak-bapak datang dari sebelah sana lewat pintu sini, lewat pintu belakang, sementara yang menjaga di dalam duduk-duduk main HP, dipukul kepalanya dari belakang. Dia jatuhlah itu yang menjaga. Begitu dia jatuh, dia tarik uang dan minta tolong banyak orang lewat, ditolonglah dia pergi cari ke belakang, didapat. Tak lama berselang, pelaku berhasil ditangkap dan nyaris dihakimi warga. Pelaku yang tertangkap warga kemudian diserahkan ke Satreskrim Polresta Kendari. Menurut polisi, motif pelaku melakukan perampokan karena terlilit utang di bank dan cicilan motor. Jumlah 15 juta. Uangnya udah kita sita, udah kita amankan sebagai barang bukti. Jadi si tersangka ini dia hasil pemeriksaan penyidikan pengembangan kita, dia kelilit utang dan dia ada tunggakan kredit motor.
Saudara, tim tanggap darurat PT Freeport Indonesia menemukan seluruh korban longsor tambang bawah tanah di Blok F di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Total korban yang ditemukan menjadi 7 orang. 5 korban longsor pekerja Freeport kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kelima jenazah ditemukan pada waktu yang berbeda. 3 diantaranya ditemukan pada minggu lalu dan 2 jenazah lagi ditemukan pada Senin dini hari. Dengan ditemukannya 5 jenazah ini, saudara, maka total korban longsor tambang bawah tanah menjadi 7 orang. 2 jenazah lainnya telah dipulangkan dan dikebumikan oleh keluarga. Wakapolres Mimika mengungkapkan jenazah saat ini dalam proses evakuasi menuju kota Timika dari Tembagapura. Untuk korban longsor di area tambang underground sudah berhasil ditemukan sebanyak 5 orang dan semua korban saat ini sudah saat ditemukan sudah langsung dibawa di Rumah Sakit 68 dan rencananya hari ini akan dikirim ke Timika. Selanjutnya 4 korban akan dikirim ke Jakarta dan 1 korban akan dikebumikan di Kuala Kencana Timika. Sebuah minibus terjun ke sungai di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan, mobil rusak parah dan sang sopir terluka di bagian kepala. Kecelakaan diduga berawal saat mobil dengan kecepatan tinggi menyalip sebuah bus. Namun sopir kehilangan kendali membuat mobil menyenggol pembatas jembatan. Kemudian terjun ke sungai sedalam 10 meter. Akibat kecelakaan, pengemudi mobil mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil rusak parah, kemacetan panjang sempat terjadi di sekitar tempat kejadian perkara. Begininya pada saat kendaraan dari arah Sidrap menuju Kota Pinrang, menurut informasi warga, kendaraan tersebut hendak mendahului kendaraan yang di depannya, tapi dia tidak melihat jembatan, dan makanya kendaraan tersebut lepas kendali, lari ke kanan dan jatuh ke sungai dan menabrak pembatas jembatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum digelar di ruang sidang 5 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum dari PN Jakarta Selatan menegaskan gugatan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak berdasar hukum. Jaksa mengumumkan alat-alat bukti pendukung mulai dari berita acara saksi, analisis ahli, hingga bukti percakapan grup pesan singkat dan juga dokumen lain. Bukti yang dipaparkan merujuk pada penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook Mendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Itu selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Pra-Peradilan ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pra-peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pra-peradilan karena cacat, formil dan luka merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Menyatakan permohonan pra-peradilan register perkara nomor 119 dari PRA dari 2025 dari PN JKT Selatan tidak beralasan hukum. 3, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Sidang pra-peradilan Nadiem Makarim di PN Jakarta Selatan pagi tadi dihadiri oleh keluarga Nadiem, mulai dari ayahnya Nono Anwar Makarim hingga istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, saudara. Sidang hari ini diagendakan untuk mendengarkan jawaban dari Kejaksaan Agung. Sidang dilanjutkan dengan pengajuan replik dan juga duplik pada Senin siang. Integritas dan hati nurani Mas Nadiem, kami juga yakin bahwa
proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar, dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Saudara Patrick Kluivert menyatakan siap hadapi Arab Saudi di laga penentuan lolos Piala Dunia. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan manajer timnas Sumarji langsung dari Arab Saudi. At the right moment, to be sharp in the set pieces, knowing what we want to do and achieve a good result. Saudara pelatih timnas Patrick Kluivert optimistis menatap laga penentuan lolos ke Piala Dunia melawan Arab Saudi dan juga Irak. Kluivert menyatakan persiapan menghadapi dua laga di putaran keempat berjalan baik. Timnas Indonesia harus bisa mewujudkan misi lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat tahun depan. We're happy to start, of course. We're very eager to begin our mission towards the World Cup in America. We're working very clear, very good with everyone. So we are prepared for Saudi Arabia, and now we need to show it on the pitch. But the preparations went very well, and I'm very happy about how everything is combined now. Laga timnas melawan Arab Saudi di putaran 4 Piala Dunia akan dipimpin wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. PSSI sendiri telah melayangkan protes kepada AFC atas penunjukan Al-Ali sebagai wasit yang memimpin laga yang berlangsung di Jeddah. PSSI pun berharap laga timnas versus Arab Saudi ini bisa dipimpin oleh wasit wasit dari negara yang betul-betul netral seperti dari kawasan Eropa, mengingat lawan Indonesia di putaran 4 adalah Arab dan juga Irak yang merupakan negara Timur Tengah. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu adalah kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja. Kalau perangkat pertandingan itu fair play, benar-benar tidak ada mohon maaf nih tanda kutip menguntungkan salah satu negara, saya meyakini insya Allah anak-anak akan fight betul, karena memang ya itu tadi semua menginginkan kita lolos. Persiapan terkini timnas jelang laga melawan Arab Saudi kami bahas bersama dengan manajer timnas Indonesia saudara Pak Sumarji, dan juga akan bergabung juga analis sepak bola Bung Haris Pardede. Tapi yang saat ini sudah bergabung adalah analis sepak bola Bung Haris Pardede. Bung Harpa. Halo, selamat sore. Ini informasinya langsung dari Arab Saudi. Anda ingin menyaksikan langsung bagaimana laga penentu ini. Harapannya tentu saja Indonesia bisa menang. Tapi dari analis Anda, apa yang menjadi kekuatan dari timnas saat ini? Ya, kita semakin deg-degan ya, Bung Asyar dan juga pemirsa. Dua hari lagi kita akan menyambut pertandingan yang sangat menentukan, 180 menit yang terpenting dalam sejarah kita. Saya pikir saya lebih suka untuk kita fokus ke tim kita sendiri dan juga fokus siapa lawan kita, dalam hal ini Saudi yang akan kita hadapi 2 hari dari sekarang. Narasi yang membicarakan soal wasit lah, soal AFC menurut saya sudahi saja. Karena menurut saya itu membuat kita jadi tidak fokus untuk membangun kesatuan dan semangat kita, baik fans, baik pemain maupun juga pelatih. Dan saat ini saya kebetulan lagi ada di bandara di King Abdul Aziz di Jeddah Arab Saudi. Mungkin saya agak nggak berani terlalu ini ya ke tengah karena takut mungkin ada restriction atau apa. Sejumlah fans juga udah berkumpul untuk menunggu beberapa pemain yang akan hadir karena hari ini ada 6-7 pemain yang akan segera tiba. Jadi lebih baik kita fokuskan
hal-hal seperti ini yang positif untuk tadi meningkatkan peluang kita untuk bisa memenangkan laga melawan Arab Saudi dulu, baru kemudian Irak. Oke, fokusnya adalah menang melawan Arab Saudi. Tapi seperti kata Bung Harpa tadi, ada beberapa pemain yang hari ini baru masuk begitu. Tentu saja ini harusnya ya bukan jadi soal lagi ya, chemistry, terus itu latihan bersama yang tidak diikuti oleh semua pemain karena ada beberapa pemain yang baru datang hari ini. Menurut Anda taktik dari Patrick Kluivert menghadapi hal seperti ini akan seperti apa? Iya, sebenarnya kan situasi ini saya yakin sekali ya, pasti manajerial tim kepelatihan sudah tahu lah. Saya aja udah tahu sejak Januari bahwa jadwal dari para pemain di klub-klub itu sangat dekat dengan jadwal kita main di round 4 gitu. Jadi seharusnya mereka sudah bisa mengantisipasi hal ini dan saya yakin itu akan mereka lakukan. Jadi yang terpenting sebenarnya itu, dan kita juga punya 2 pertandingan persahabatan waktu itu di Gelora Bung Tomo menghadapi Chania Taipei dan juga Libanon. Jadi dari situ saya pikir bisa mensimulasikan juga bagaimana nanti kita dalam menghadapi Arab Saudi dan juga Irak, formasi apa yang kita turunkan dan siapa-siapa saja pemain yang sudah fit. Dan saya pikir di luar Emil Laudero dan juga Ole Romni, relatif para pemain itu sudah cukup fit, dan tinggal kita lihat bagaimana. Ya. Oke, Bung Harpa, saat ini juga telah bergabung bersama kami manajer timnas Pak Sumarji. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Sumarji. Iya, selamat siang kalau waktu Saudi. Nah, kalau tadi ngobrol sama Bung Harpa kita deg-degan nih, tapi penuh dengan optimisme pastinya ya, karena timnas Indonesia harus menang melawan Arab Saudi di laga hidup mati ini. Fokus latihan timnas saat ini seperti apa, Pak Sumarji? Ya, dari beberapa hari yang lalu kita datang tanggal 2, tanggal 3 kita sudah latihan sampai dengan sekarang. Kalau kaitannya dengan jadwal latihan normal sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Patrick dan tim kepelatihan, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Memang kalau ditanya berkaitan dengan pemain yang belum lengkap, memang iya, dikarenakan kan hari ini masih ada 6 pemain yang nanti sebentar lagi akan jam 2 waktu sini akan datang, dan sore kalau bisa nanti akan kita langsung perlihatkan dan kita bersama-sama di tempat latihan, dan kita akan lihat nanti perkembangan para pemain secara keseluruhan, karena secara keseluruhan malam hari nanti semua sudah kumpul semua. Oke, termasuk nanti akan mengecek bagaimana kebugaran kondisi fisik para pemain ya, sehingga nanti akan ditentukan nih siapa aja nanti starting 11-nya dan nantinya akan berlaga. Iya, jadi kalau berkaitan dengan soal kebugaran, tentu yang utama adalah kebugaran, dikarenakan satu, pemain kan ini ada yang boleh dikatakan agak sedikit jauh, contoh misalkan dari Thailand, Sandi juga, Sen juga kan dari Thailand kan juga cukup jauh ya, berbeda dengan yang lain yang dari Perancis, dari Belanda, dari Eropa kan tidak terlalu jauh. Nah itu yang hari ini nanti yang pertama yang akan kita lihat adalah kondisi dari pemain yang baru datang. Walaupun nanti kami berencana begitu nyampe jam 2 terus nanti malam kita ajak bersama-sama sehingga bisa tahu nanti kondisinya. Tapi ya kembali lagi, kalau yang baru datang tentu kan tidak sama dengan, ya latihannya tidak sama dengan yang sudah beberapa hari bergabung dengan tim, seperti itu. Nah, kembali lagi kalau ditanya soal bagaimana kebugaran dan lain sebagainya, kalau melihat para pemain secara keseluruhan adalah jadi pemain utama di masing-masing klub, tentu ya bugarnya pasti bugar itu. Cuman kan kaitannya dengan perjalanan jauh, inilah yang perlu relaksasi yang ya butuh waktu lah. Entah itu sehari atau mungkin setengah hari, kira seperti itu. Oke, tidak hanya kondisi fisik, tapi bagaimana kondisi mental begitu. Karena kan oke lah, laga sebelumnya kita menang melawan Arab Saudi di kandang kita sendiri. Tapi bagaimana dengan mental timnas sendiri? Tentu ini menarik untuk kita tanyakan, karena Pak Sumarji berinteraksi langsung begitu dengan beberapa pemain. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Sumarji dan Bung Harpa. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan laga hidup mati Indonesia di Piala Dunia 2026 ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Masih bergabung bersama kami saudara, manajer Timnas, Bang Sumarji dan juga analis sepak bola Bung Harpa. Pertanyaan gantung saya tadi, gimana nih dengan mental Timnas Indonesia, Pak Sumarji? Oke. Ya, halo. Ya. Ya, Pak Sumarji, tadi sebelum jeda pertanyaan saya soal bagaimana dengan mental teman-teman ataupun pemain-pemain Timnas ini. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan mental para pemain, semuanya cukup bagus, cukup baik. Kemarin juga sore kita ada kegiatan-kegiatan game bersama-sama, baik pemain, official secara keseluruhan. Tujuannya untuk meningkatkan bagaimana supaya mental para pemain itu betul-betul jadi mental petarung, mental pejuang gitu. Jadi mental juara. Sehingga cara-cara yang dilakukan oleh Coach Patrick beserta tim kepelatihan ini bagaimana mengangkat mental para pemain itu betul-betul diwujudkan, tidak hanya berbicara tetapi dengan cara-cara pakai game dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk cara untuk bagaimana meningkatkan chemistry, meningkatkan mental para pemain agar betul-betul pemain mempunyai kekuatan yang lebih. Karena kan memang kita tahu di pertandingan ini, 2 game ini, Saudi Irak ini adalah boleh dikatakan perang hidup dan mati, sehingga betul-betul kita harus maksimal untuk bisa meningkatkan mental para pemain. Berarti nggak ada soal ya terkait dengan wasit yang nantinya akan memimpin laga yang berasal dari Kuwait, Ahmad Al-Ali ini, karena sebelumnya PSSI sendiri kan sempat melayangkan protes tuh, Pak Sumarji. Ya, ini kalau berkaitan dengan soal perangkat pertandingan, memang ya kita dari kemarin itu sudah begitu muncul nama itu sudah kita langsung berkirim surat, dan kalau boleh ditanya sampai saat sekarang ini juga belum ada hasilnya apa-apa dengan kita protes agar supaya dipimpin oleh wasit yang benar-benar netral. Tetapi kembali lagi, apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Oke, tetap fight untuk memenangkan pertandingan ya. Kalau kita ingin tetap fight memenangkan pertandingan, dari Bung Harpa sendiri analisisnya seperti apa? Strategi bermainnya seperti apa? Apa langsung total football, fokus langsung menyerang untuk mendapatkan gol, atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat dalam beberapa persiapan terakhir ya dari Saudi Arabia, mereka mainnya sangat tinggi, high defense. Saat mereka mengalahkan North Macedonia, ini by the way tim yang menyingkirkan Italia juga ya di playoff Piala Dunia tahun lalu sebelumnya. Saya pikir mereka akan keluar menyerang ya, akan menekan, apalagi mereka punya keuntungan banyak yang kita tahu ya, aklimatisasi, jadwal dan lain-lain. Jadi saya pikir nggak ada masalah buat saya mau main parkir bus, mau ball posisinya hanya 1%, selama anak-anak seperti yang disampaikan Pak Sumarji tadi, mereka fight, mereka semangat, saya pikir kita udah happy kok gitu. Yang penting semangat dulu, berikan yang terbaik, kemudian juga tacticiannya juga harus kita lebih maksimal. Kalau itu sudah kita lakukan, saya pikir apapun hasilnya kita akan happy untuk itu. Strateginya menurut Anda seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert? Yes, kalau menurut saya sih counter press saja. Kalau menurut saya ya, karena itu tadi lawan akan begitu high defense, kemungkinan besar mereka akan menekan. Kita nunggu aja, nggak ada masalah. Toh juga kalau kita lihat dalam 2 hasil positif yang kita dapatkan menghadapi Saudi di round 3 itu kan gara-gara kita bermain counter press. Ball position kita sedikit nggak ada masalah. Toh kita bisa 1 kali menang di GBK dan juga 1 poin dari King Abdullah Sport City. Jadi buat saya main counter press, main bertahan gak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana para pemain ini bisa fit benar. Dan mungkin juga kalau dalam kesempatan ini saya boleh bertanya dengan Pak Sumarji soal penjaga gawang, karena ini sangat penting nih buat kita tenang, buat kita tenang juga. Kondisi Martin Paes terakhir mungkin kalau boleh dijawab, izin Pak Sumarji seperti apa Pak? Boleh Pak Sumarji, silakan. Ya, 29 ya, 6 berarti 23 pemain
termasuk Martin bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik dan ya alhamdulillah juga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi. Terlebih berkaitan dengan kondisi Martin, begitu kemarin datang tes medis dan dilakukan terapi oleh para pemain dan Martin sendiri happy. Artinya ya insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Berarti besar kemungkinan akan diterjunkan ya Pak Sumarji ya? Ya itu semua tergantung pelatih. Oke, kan kita betul. penentuan line up itu kan tergantung pelatih. Oke, ini kenapa Bung Harpa akhirnya menanyakan soal Martin Paes ya? Apakah ini juga jadi salah satu hal yang perlu diwaspadai begitu lini bertahan kita? Ya tentu kita sangat concern ya dengan posisi ini. Setelah sebelumnya kita punya 2 kiper yang kita anggap 11-12 ya selevel, Emil Laudero dan juga Martin Paes. Tapi kemudian 2,5 bulan lalu Martin Paes mengalami masalah. Kita kemudian hanya tersisa satu kiper emang bagus, tapi kan ternyata terakhir mengalami masalah ya, musibah lah kalau saya pikir ya. Dan ini membuat kita juga agak sedikit was-was ya. Dengan segala hormat kepada Nadio dan Hernando Ari, saya tetap yakin mau siapapun saya akan dukung. Tapi kita berharap tentu Martin Paes yang punya jam terbang lebih mumpuni lah. Dia main di MLS dan kita juga masih ingat penampilan brilian dia di tempat yang sama satu tahun lebih yang lalu. Saya pikir dengan kehadiran Martin Paes ini bisa memberikan ketenangan. Meskipun mungkin tantangannya adalah touch atau competitiveness levelnya apakah sudah kembali, karena fisik mungkin sudah pulih seperti yang disampaikan Pak Sumarji, tapi mentalitas dan kompetitifnya ini yang akan kita lihat. Nah disinilah menurut saya pengalaman dari seorang Patrick Kluivert yang mantan pemain dunia, ketika dia mungkin pernah mengalami situ yang sama, dia akan tahu nih, oh pemain ini walaupun mungkin fisiknya belum pulih tapi mentalnya kuat, dia akan pasang. Atau sebaliknya, mungkin fisiknya sudah pulih tapi dia kelihatannya dia nggak siap secara mental, mungkin dia akan cadangkan. Dan kembali lagi, itu adalah nanti keputusan dan prerogatif pelatih Coach Patrick Kluivert. Oke, ini keputusan prerogatif dari Patrick Kluivert begitu. Ke Pak Sumarji, oke ini akan menjadi prerogatif dari Patrick Kluivert yang akan menentukan starting levelnya apa. Tapi menurut Anda yang menjadi pertimbangan krusial di detik-detik terakhir akhirnya harus mengeluarkan siapa saja yang akan bermain melawan Arab Saudi nanti seperti apa? Ya, begini. Ini masih ada sisa waktu hari ini dan besok. Dengan sisa waktu yang ada itu kan pasti nanti kita akan latihan. Nah di saat latihan itu pasti akan bisa dilihat siapa yang kira-kira memang betul bisa dijadikan line up, siapa yang kira-kira dicadangkan dan siapa kira-kira yang tidak didaftarkan. Karena kan ada 29 pemain sementara yang bisa didaftarkan hanya 23. Artinya ada 6 pemain yang tidak didaftarkan. Itu kalau ditanya ya belum bisa menjawab siapa-siapanya, tetapi kembali lagi siapapun yang ada di sini itu sudah siap baik secara fisik, mental dan semuanya siap. Artinya ketika nanti Patrick akan menunjuk siapa yang line up, ya itu pasti yang terbaik di antara yang baik, kan gitu. Oke, yang terbaik di antara yang terbaik itu harapan kita bersama itu. Tadi kita bahas soal lini belakang pertahanan. Kalau dari lini depan sendiri, Bung Harpa melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kalau kondisi sebenarnya mungkin internal tim yang lebih tahu ya, terutama Ole. Ini kan menjadi central of attention, topik pembahasan utama soal Ole Romani, sosok bomber yang sudah kita nanti-nanti sejak dulu dan akhirnya datang dan memberikan bukti langsung dengan 3 gol dalam 4 laganya. Kehilangan dia waktu itu, tapi kita alhamdulillah dia bisa bergabung dengan tim, walaupun kita ya berharap kondisinya 100% baik fisik maupun mental, ya kita harapkan dia bisa main. Tapi tentu seperti yang dikatakan tadi juga Pak Sumarji, siapapun yang ditampilkan, kalaupun dia tidak bisa starter misalnya lawan Saudi misalnya, ya tentu pelatih harus mengambil keputusan. Mirip seperti pilot ya, ketika dalam situasi yang tidak ideal, ada sesuatu yang mungkin tidak pas, ya dia harus cepat mengambil keputusan dengan dengan materi yang ada, ya itulah yang terbaik yang harus kita tampilkan. Bisa saja Miliano Jonathans misalnya, bisa juga mungkin Ragnar dan lain-lain. Jadi di situ nanti akan kita lihat kejelian dan ketajaman Patrick Kluivert, Denny Lanza dan juga Alex Pastur dalam menyikapi situasi yang katakanlah masih pincang ini dengan kondisi Ole yang kita belum tahu. Mudah-mudahan saya
mudah-mudahan Ole bisa fit dan bisa main 2 hari dari sekarang. Itu harapan saya dan harapan kita semua, saya pikir. Harapan kita semua. Terakhir ke Pak Sumarji, ini yang deg-degan tentu kita semua nih kan, tapi tentu saja deg-degan kita nih berbalut optimisme begitu kan. Timnas harus menang melawan Arab Saudi. Apa yang ingin disampaikan? Laga hidup mati Timnas melawan Arab Saudi. Ya, yang ingin saya sampaikan terkhusus kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang utama adalah bagaimana masyarakat bisa mensupport, mendukung dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Yang tidak kalah penting adalah mensupport, mendukung dengan aura yang positif, sehingga akan membawa dampak yang positif pula buat tim ini. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana warga yang ada di Indonesia dan mungkin yang akan datang menyaksikan secara langsung, adalah bagaimana bisa mensupport itu dengan hal-hal yang baik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa mendoakan agar supaya upaya yang sudah dilakukan Timnas ini bisa membuahkan hasil yang sebaik-baiknya. Atau istilahnya kalau Ridho bilang itu jalur langit juga harus dijalankan seperti itu. Sepakat ya, kita dukung lewat jalur langit juga, kita berdoa bersama semoga Timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi. Terima kasih manajer Timnas Pak Sumarji dan juga analis sepak bola Bung Harpa telah berbagi perspektifnya dan perbincangan kita di Kompas Petang. Semangat dan salam sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih punya informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan mengumumkan dan melantik Komite Reformasi Polri pada pekan ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meninjau barang rampasan negara di PT Tinindo Internusa. Dalam skandal korupsi ini, kerugian negara disebut mencapai 300 triliun rupiah. Prabowo mengatakan terdapat 6 smelter yang mengandung puluhan ribu ton monasit dengan nilai per monasit $200.000 Amerika Serikat. Presiden Prabowo tiba di smelter PT Tinindo Internusa di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Senin siang. Prabowo mengatakan hanya dari 6 smelter saja nilai barang sitaan dapat menyentuh 7 triliun rupiah. Prabowo menegaskan upaya pengungkapan kasus korupsi PT Timah tersebut menjadi bukti komitmennya dalam memberantas korupsi di era pemerintahannya. Kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga inggot-inggot timah, dan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober 2025 lalu. Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan keduanya. Mensesnek bilang pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut membahas soal masalah kebangsaan hingga beberapa hal masukan terkait rencana ke depan. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai jika pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Jokowi pada Sabtu lalu untuk membahas sejumlah hal. Agung menganalisa salah satu yang dibicarakan Jokowi di kediaman Prabowo yakni soal tidak hadirnya Jokowi di HUT TNI ke-80 serta soal ijazah, baik itu soal ijazah Jokowi maupun ijazah Wapres Gibran Rakabuming yang juga putra sulung Jokowi. Menurut Agung, hal ini dibaca dari dipanggilnya Menhan Syafri Samsudin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke kediaman Kertanegara oleh Presiden Prabowo usai pertemuannya dengan Jokowi. Pertemuan dilakukan di hari Sabtu dan setelah pertemuan ada Pak Menhan di sana dipanggil. Artinya memang kita tahu Pak Jokowi izin tidak bisa hadir dalam HUT TNI. Yang kedua, kejadian sesudahnya Menteri Dikdasmen Dikti di Menteri Dikti dipanggil juga dan Menhan dan tidak menutup kemungkinan tebak-tebakannya ada terkait dengan hal-hal yang berbau ijazah Mas Mario apakah ijazah Mas Gibran, apakah ijazahnya Pak Jokowi dan lain-lain semacam itu. Sabtu 4 Oktober 2025 lalu, Presiden ke-7 Jokowi menghampiri Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dari tangkapan foto yang beredar, pertemuan hanya dilakukan 4 mata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan dan melantik Komite Reformasi Polri pada pekan ini. Hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat menghadiri HUT TNI pada hari Minggu kemarin. Mensesnek menyebut Presiden akan mengumumkan sekaligus melantik langsung struktur Komite Reformasi Kepolisian. Prasetyo Hadi tidak menjelaskan berapa banyak orang yang akan tergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian. Namun ia tidak membantah saat ditanya wartawan jumlah yang akan dilantik dalam Komite Reformasi Kepolisian sebanyak 9 orang. Mas, Komite Reformasi Kepolisian minggu depan akan dilantik? Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Bapak Presiden. Anggota 9 anggota itu ya Pak? Duh, kok sudah tahu 9? Sudah dapat bocoran ya? Evakuasi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur memasuki hari ke-8. Informasi terbaru pencarian korban kami hadirkan usai jeda. Saudara, evakuasi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur memasuki hari ke-8. Senin sore, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah kantong jenazah. Tim SAR gabungan mengirim temuan hari ini ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Hari ini tim SAR menemukan 6 jenazah. Data dari BNPB Senin sore, 56 korban meninggal telah dievakuasi dan 7 orang masih dalam pencarian. Ambruknya Ponpes Al-Kozini, Buduran, Jawa Timur mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan untuk dilakukan pendataan dan pengecekan konstruksi bangunan setiap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan menteri hingga gubernur untuk terus memberi perhatian. Pondok pesantren, apakah udah ada perhatian khusus dari Bapak Presiden, Mas? Sudah. Beliau memonitor terus. Makanya beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi ke depan. Semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. BNPB targetkan hari ini jadi hari terakhir evakuasi korban. Untuk mengetahui informasi terbaru dari proses evakuasi korban pondok pesantren Al-Kozini yang ambruk di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa langkah yang diambil saat ini untuk mencari
sekitar 7 santri lainnya yang belum ditemukan. Kita bergabung dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Saya biasa menyapanya dengan Pak Aam. Pak Aam, selamat sore. Sudah adakah informasi terbaru terkait jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga sore hari ini, Pak Aam? Selamat sore, Mbak Cynthia. Kami sampaikan bahwa siang ini tim SAR gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 6 jenazah dari reruntuhan puing yang kita rencanakan bisa kita bersihkan pada hari ini, sehingga total korban meninggal dunia dari catatan kita itu menjadi 56 orang. Dan sisa yang masih dalam pencarian itu berjumlah 7 orang. Nah, untuk pencarian yang 7 orang ini, seperti tadi pagi sudah disampaikan oleh Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB, Mayor Jenderal Budi Irawan, bahwa faktor kunci yang menjadi atensi kita saat ini adalah akselerasi pembersihan puing. Kalau ini bisa kita selesaikan secepat mungkin, kalau puingnya sudah terangkat, secara otomatis jasad akan terekspos. Artinya kalau pembersihan puing ini bisa kita percepat, maka evakuasi jasad korban pun pasti akan bisa kita selesaikan. Tetapi memang ketika kita mengejar percepatan pembersihan puing ini, tentu saja tim konstruksi yang melakukan pemotongan dan pengangkatan puing ini ketika kemudian melihat ada jasad dalam tumpukan puing itu menghentikan pekerjaan dan kemudian secara hati-hati kemudian menyingkirkan dan membuka tumpukan puing itu agar jasad tidak rusak. Nah, ini yang kemudian menjadi tambahan waktu bagi tim di lapangan, karena bagaimanapun tentu saja faktor kehati-hatian kita masih tetap ingin jasad ini bisa dievakuasi secara utuh. Karena perlu saya informasikan Mbak Cynthia, sampai hari ini kita sudah mengevakuasi ada 5 body parts. Nah, ini yang sebenarnya yang kita tidak inginkan, yang kita harapkan adalah jasad-jasad korban ini bisa kita evakuasi secara utuh. Jadi ketika kita mengakselerasi proses pembersihan puing, kita memperhatikan juga keutuhan jasad yang akan kita evakuasi. Baik, artinya meskipun target diselesaikan hari ini, tapi target tersebut tidak menjadi patokan karena hal tadi. Pak Aam, lalu dari 56 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, apakah keseluruhannya sudah berhasil diidentifikasi? Hingga siang ini, tim DVI Mabes Polri sudah mengidentifikasi 10 jenazah. Dan proses identifikasi ini masih terus berjalan karena memang ada beberapa faktor bahwa beberapa kondisi dari jasad ini mungkin sedikit membutuhkan waktu untuk bisa diidentifikasi secara jelas, sehingga kita harapkan benar-benar jasad yang nantinya akan dikembalikan keluarga adalah jasad yang benar merupakan anggota keluarga tersebut. Ini sedikit butuh waktu karena secara fisik mungkin ada hal-hal yang menyebabkan faktor identifikasi ini menjadi lebih lambat, seperti sidik jari yang hilang atau gigi yang mungkin strukturnya terdampak oleh runtuhan puing dan seterusnya. Tetapi tentu saja kita harapkan proses ini bisa kita efektifkan dan kita percepat, Mbak Cynthia. Pak Aam, kalau di lokasi sendiri sisa berapa persen untuk puing-puing ini dievakuasi? Kalau melihat dari progres yang kita saksikan saat ini, secara total estimasi kami di lapangan puing yang sudah disingkirkan adalah 80%. Sehingga sisa 20% lagi puing yang akan kita bersihkan. Jadi ini kita harapkan juga bisa kita percepat sehingga pencarian 7 orang ini juga bisa kita tuntaskan, Mbak Cynthia. Lalu berapa alat berat yang diterjunkan sore ini? Apakah masih ada 6 alat berat atau ada penanganan yang berbeda?
Ya, untuk alat berat sendiri tidak kita kurangi. Jadi alat yang standby di lapangan itu tetap dari awal 6 alat berat, tetapi seperti yang kita saksikan bahwa operasional alat berat ini membutuhkan ruang manuver di lapangan. Buat dia berputar, long arm-nya kemudian bisa optimal, mengangkat, menghancurkan, dan seterusnya. Ini tentu saja menjadi pertimbangan untuk efisiensi pekerjaan di lapangan bahwa tidak hanya jumlah alat berat, tetapi efektivitas manuver dan pergerakan di lokasi itu menjadi perhatian. Sehingga seperti kita saksikan alat berat yang bekerja di lapangan saat ini ada 2 dan 1 kren di samping. Ini sebenarnya untuk sisi efektivitas ini sangat optimal. Pembersihan segmen sebelah kanan dari segmen yang masih ada itu sebenarnya bisa kita selesaikan dalam waktu 3 jam. Tetapi sekali lagi ketika tim di lapangan kemudian menemukan jasad, proses pemotongan dan pengangkatan kita hentikan dulu, jasad kita angkat dulu. Demikian prosesnya, Mbak Cynthia. Pak Am, dari 56 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, apakah bisa diketahui korban terbanyak ada di titik mana dan di lantai berapa? Korban paling banyak itu kita temukan 2 hari yang lalu di lantai 1. Jadi proses pencarian korban itu kemudian memberikan hasil yang paling banyak menemukan jasad korban ketika kita membersihkan lantai 1 musola. Oke, artinya ruang musola yang terdapat korban paling banyak ditemukan. Pak Am, lalu apakah ada informasi terkait keluarga korban? Masih ada berapa keluarga korban yang menunggu di posko? Untuk di posko Ponpes Al-Husini sendiri ini sudah berkurang karena keluarga korban sekarang lebih banyak menunggu di posko Rumah Sakit Bayangkara karena disitulah identifikasi dari jasad dilakukan. Ketika proses identifikasi selesai dilakukan, maka keluarga kemudian bisa memandikan dan kemudian melaksanakan pemulasaran sebagaimana mestinya. Jadi untuk jumlah keluarga atau wali santri yang masih ada di Ponpes ini sekarang sudah mulai berkurang. Sekarang keluarga ada di posko Rumah Sakit Bayangkara supaya proses nanti selesai identifikasi, proses pengembalian ke keluarga korban bisa lebih efektif, Mbak Cynthia. Lalu apakah ini artinya proses identifikasi secara keseluruhan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dan metode yang digunakan metode apa saja nih? Ya, untuk proses identifikasi itu dilakukan memang di Rumah Sakit Bayangkara karena dilaksanakan oleh tim DVI Mabes Polri. Proses identifikasi sendiri menggunakan beberapa cara, mulai dari DNA, pengenalan struktur gigi, dan seterusnya, termasuk sidik jari. Jadi melihat kemudian proses atau bentuk atau kelaikan atau kondisi fisik dari jasad ketika dilakukan proses identifikasi. Ketika sidik jari masih ada, dilakukan dengan identifikasi sidik jari. Ketika mungkin segala proses yang biasa dilakukan tidak memungkinkan dari kondisi fisik jasad yang dibawa, maka dilakukan tes DNA. Tes DNA sendiri tentu membutuhkan waktu. Nah, ini yang kita juga mengharapkan keluarga atau wali santri bisa bersabar. Yang pasti ini kita upayakan akselerasinya seoptimal mungkin, Mbak Cynthia. Ya, Pak Am, ini kan tadi Anda juga menyebutkan sudah ada 10 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi. Apakah untuk nama-nama tersebut akan diumumkan secara resmi dan kapan jika memang akan diumumkan? Dalam rilis yang dikeluarkan oleh BNPB, kita sudah mengeluarkan nama-nama tersebut. Jadi setiap kali proses identifikasi selesai, nama keluar, identitas, umur, itu akan kita riliskan, Mbak Cynthia, sehingga tidak hanya mungkin keluarga atau wali santri yang menunggu baik itu di Ponpes Al-Husini ataupun di Rumah Sakit Bayangkara, tetapi mungkin sanak saudara juga bisa melihat dari rilis yang dikeluarkan baik itu oleh Pemprov Jawa Timur maupun oleh BNPB, Mbak Cynthia. Oke. Artinya rilisnya diberikan di posko dan juga di rumah sakit seperti itu ya? Benar.
Pak Aam, ini kan masih ada tersisa 20% seperti yang Anda katakan tadi. Adakah kesulitan yang ditemukan dari tim gabungan untuk melakukan evakuasi dan juga pembersihan puing? Kalau kesulitan teknis saya rasa tidak, karena dari tadi pagi kita melihat langsung kondisi atau pelaksanaan pembersihan puing ini. Tadi saya menyampaikan bahwa pembersihan setengah dari segmen terakhir ini sebenarnya hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk bisa memotong dan memindahkan puing itu supaya siap untuk diangkut oleh truk pengangkut seperti tayangan visual saat ini. Dan kemarin kita menyampaikan masih ada satu segmen beton yang terhubung atau terikat ke bangunan belakang, bagian belakang asrama. Itu juga tim di lapangan didampingi oleh ahli struktur dari ITS Surabaya, sehingga secara teknis tidak ditemukan kendala. Personil, kemudian alat perangkat dan pakar struktur bangunan ikut mendampingi kita, dan jadi secara teknis tidak ada. Yang kita harapkan hanya memang ketika didapati ada jasad, proses pemotongan pengangkatan kita stop. Ini aja yang menjadi mungkin sedikit memperlambat waktu dari pembersihan puing. Mbak Siti. Ya, Pak Aam, kita juga mendapatkan informasi kalau akan dilangsungkan konferensi pers terkait informasi terbaru soal ambruknya Ponpes. Apakah dalam konvers yang akan berlangsung sore ini akan turut dihadirkan juga memberikan informasi dari pihak pondok pesantren, Pak Aam? Ini kita akan melihat nanti hasil dari proses pencarian hari ini. Tentu saja nantinya untuk keputusan pelaksanaan atau perpanjangan waktu ini kita akan selalu berkomunikasi dengan pengurus Ponpes dan perwakilan dari wali santri. Kita masih ada 7 korban yang dalam pencarian. Tentu saja tim di lapangan akan menuntaskan pekerjaan ini, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Aam. Abdul Mohari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore Pak Aam, selamat bertugas kembali. Selamat sore Mbak Cynthia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Terlapor kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, hari ini mendatangi Barreskrim Polri untuk meminta penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Saudara, terlapor kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, hari ini mendatangi Barreskrim Polri untuk meminta penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Roy Suryo juga minta kasus pencemaran nama baik yang diusut Polda Metro Jaya dihentikan. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo menyerahkan surat ke Irwasum Polri. Roy bilang temuan legalisir ijazah Jokowi merupakan bukti kunci polemik yang telah lama ia teliti. Melalui kuasa hukumnya, saudara, Roy Suryo meminta Presiden Jokowi membuka ijazah aslinya yang selama ini menjadi polemik. Palsu juga. Jadi itu yang paling penting. 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim, ya, Pak Susno Dwaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang ditulis, karena ijazahnya tidak terbukti asli. Soal bukti baru kasus ijazah Jokowi yang diklaim didapatkan Roy Suryo CS, Wakil Ketua Umum Jokowi Madya Andi Azwan bilang kalau bukti tersebut justru membuktikan ijazah Jokowi adalah asli. Andi Azwan juga mendesak polisi segera menetapkan status hukum kasus ijazah palsu Jokowi. KPU ya padahal itu mengkonfirmasi bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, karena
jasa yang fotokopi itu sudah dilegalisir oleh UGM, sedangkan UGM dan Metro Jaya itu khususnya dengan laporan Pak Jokowi ya sudah 6 bulan ya, dan kami berharap itu dapat dilaksanakan segera mungkin gelar perkara itu dan bisa menetapkan status hukum ya baik buat Pak Jokowi maupun kepada para gerombolan teroris ini gitu. Saudara, seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Pada Saluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi dilakukan tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung bersama BKSDA Jawa Barat. Seekor macan tutul ditemukan berada di dalam salah satu kamar di lantai 2 hotel. Petugas berupaya mengevakuasi dengan cara menyuntikkan obat bius, menjaring lalu memasukkannya ke dalam kotak besi. Penjaga hotel mengaku terkejut saat mendapati keberadaan macan tutul. Dok, bangun dok. Iya pasti Pak. Punya saya bangun. Pak Yomi bangun. Evakuasi berlangsung dramatis karena satwa sempat berusaha kabur. Namun satwa tersebut berhasil dilumpuhkan usai proses evakuasi selama 3 jam. Setelah berhasil, macan tutul diserahkan ke BKSDA dan akan dibawa ke Lembang Park Zoo untuk dilakukan observasi dan selanjutnya dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa di Sukabumi. BKSDA Jawa Barat mengatakan pihaknya masih menelusuri asal-usul macan tutul itu. Apakah macan tutul tersebut lepas dari Lembang Park Zoo atau dari habitat alaminya? Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.